Pemirsa, tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi 9 korban tewas dalam bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dari data BPBD Flores Timur, 9 korban jiwa berasal dari Dea Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang. Sementara seorang korban berasal dari Desa Dulipali di Kecamatan Ilebura. 6 orang diantaranya merupakan satu keluarga besar yang tertimbun runtuhan material dan rumah. Saat erupsi kemarin, lontaran batu api mencapai 6 km dari puncak gunung. Mari kita cari lubang segera. Ya pemirsa, untuk memperbarui kondisi terkini di pasca Gunung Lewotobi erupsi, kita sudah terhubung dengan Heri Lamauran, Kepala Dinas Kominfo Flores Timur. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Baik, Pak Heri, bagaimana kondisi terkini di sana Pak? Aktivitas gunung bagaimana saat ini? Ya, untuk aktivitas gunung ya, gunung dapat terlihat jelas, ada kabut sedikit, asap kawah juga bertekanan lemah ya sampai dengan tadi pagi. Cuma ada hujan gerimis sedikit. Kondisinya seperti itu kira-kira, Mbak. Aktivitas gunung mulai menurun begitu ya Pak ya? Landai. Betul. Ya. Baik, kalau untuk proses evakuasi saat ini bagaimana Pak? Ya, jadi tim BPBD dengan teman-teman dari Basarnas tetap melakukan evakuasi ya. Evakuasi dalam artian mengajak para pengungsi yang masih tinggal di rumah, kemudian masih tinggal di rumah-rumah keluarga terdekat untuk mengajak dan mengantar mereka menuju ke tiga lokasi titik pengungsian yang sudah disiapkan. Artinya masih banyak yang bertahan di rumah mereka masing-masing ya Pak? Ada beberapa, ada juga mereka kami katakan pengungsi mandiri ya. Mereka pada saat kejadian lari ke rumah keluarga terdekat. Ada juga mereka secara mandiri ke rumah keluarga yang kecamatannya berdekatan yang mereka rasa lebih aman. Demikian Mbak. Kalau yang bertahan di rumah ini alasannya apa Pak tidak mau dievakuasi? Ya, mereka berpikir kan rumahnya ditinggalkan sekian lama, kemudian ada tanaman-tanaman mereka, ada hewan-hewan piaraan mereka. Kalau mereka ke lokasi pengungsian, siapa yang merawat dan menjaganya? Demikian. Tetapi dari tim tetap mengajak mereka untuk ke lokasi aman dulu. Kita lihat perkembangan ini, baru mungkin kalau memungkinkan untuk kembali, nanti juga kita lihat dengan perkembangan letusan gunung apinya, Mbak. Demikian. Oke, berarti ini kira-kira perhitungannya Pak setelah koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu sampai kapan kira-kira kondisi aman? Kalau misalnya kondisi gunung apinya atau aktivitasnya memang terus landai, kira-kira kapan warga bisa kembali ke rumahnya? Ya, dari status yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu status siaga tanggap darurat itu sampai dengan 1 bulan ya Mbak ya. Sampai dengan mulai kemarin tanggal 4 November sampai dengan 31 Desember. Nanti dalam perkembangan kita akan melihat dan mengkaji kembali seperti apa kondisinya. Kalau memang memungkinkan untuk kembali, akan kami kembali sedikit Mbak. Oke. Tadi disampaikan Pak ada 3 posko pengungsian ya Pak. Di mana saja letaknya dan saat ini bagaimana kondisi warga yang mengungsi di sana? Ya, untuk 3 posko ini adalah posko di Desa Lewolaga, Desa Bokang, dan Desa Konga. Para pengungsi kami ungsikan mereka lebih ke sekolah-sekolah yang ada, kita jadikan tempat pengungsian sambil tim posko sudah mendirikan beberapa tenda-tenda pengungsian untuk mengantisipasi pengungsi-pengungsi mandiri yang kita ajak tadi untuk bergabung di lokasi pengungsian. Demikian Mbak. Hingga saat ini Pak, berapa banyak para pengungsi di posko? Ya, untuk ketiga pengungsi itu berjumlah 3 lokasi pengungsi berjumlah 2.472 orang, Mbak. Itu tersebar di 3 lokasi pengungsian. Itu belum termasuk yang saat ini masih bertahan ya Pak, mungkin akan bertambah lagi jumlahnya. Bagaimana dengan kondisi para warga yang saat ini mengungsi Pak, kondisi kesehatannya mungkin atau bantuan-bantuan yang sudah masuk, apakah cukup? Ya, untuk dari sisi kesehatan, sejak kemarin malam sampai dengan
kejadian sampai dengan kemarin malam itu sudah kita siapkan ya posko-posko kesehatan di 3 pengungsi itu dengan tenaga kesehatan yang standby 1 kali 24 jam. Kemudian untuk bantuan material kesehatan sudah disiapkan, logistik juga sudah disiapkan, kebutuhan air juga cukup, Mbak, sampai dengan pagi-pagi kami update. Oke. Demikian. Cukup ya Pak, sampai mungkin akhir bulan begitu ya, sampai masa tanggap darurat tadi yang disampaikan ya hingga Desember begitu. Tapi kebutuhan-kebutuhan lainnya mungkin yang saat ini bisa disampaikan Pak agar didengar juga dan jadi perhatian pemerintah, seperti apa kebutuhannya? Ya, mungkin yang paling utama itu kebutuhan makanan, kemudian air, ya, kesehatan, sanitasi, kemudian juga bagi anak-anak kecil dan anak sekolah mungkin perlu mereka punya mental yang sedikit tergoncang ya. Mungkin ada hiburan dari sekolah-sekolah atau dari tim-tim kesehatan memberikan mereka edukasi, kemudian memberikan mereka pencerahan untuk anak-anak itu. Trauma healing itu penting. Nah, itu yang mungkin dibutuhkan. Demikian, Mbak. Baik, trauma healing yang dibutuhkan khususnya buat anak-anak yang saat ini putus sekolah, mungkin kehilangan pihak keluarga. Baik, terima kasih banyak Pak Heri Lamauran, Kepala Dinas Kominfo Flores Timur. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan Pak Heru. Pak Heri, terima kasih banyak. Selamat pagi, sehat selalu Pak.